Bab 6, The Millionaire Next Door, tindakan yang menegaskan gaya keluarga. Pada subbab yang pertama, anak-anak mereka yang sudah dewasa, mandiri secara ekonomi. Orang tua kaya sering menghadapi dilema saat membagikan kekayaan mereka kepada anak-anak yang sudah dewasa. Orang tua yang berhasil membesarkan anak-anak yang mandiri secara ekonomi cenderung memberikan dukungan finansial yang lebih sedikit. Anak-anak yang mandiri lebih cenderung membangun kekayaan sendiri dan tidak terlalu bergantung kepada warisan atau hadiah dari orang tua. Sebaliknya, anak-anak yang kurang mandiri biasanya menerima lebih banyak bantuan ekonomi yang justru memperkuat ketergantungan mereka. Pada subbab yang kedua, istri A atau B. Ada dua tipe istri dari keluarga kaya, tipe A dan tipe B. Istri tipe A cenderung menikah dengan pria berpenghasilan tinggi dan memiliki peran kepemimpinan dalam keluarga, baik dalam hal merawat orang tua yang lanjut usia maupun mengelola warisan. Mereka menerima lebih banyak hadiah dan dukungan finansial sebagai kompensasi atas tanggung jawab yang mereka ambil. Istri tipe B, di sisi lain, lebih bergantung pada bantuan ekonomi dari orang tua dan cenderung menerima dukungan finansial yang lebih besar karena dianggap membutuhkan bantuan lebih banyak untuk mempertahankan gaya hidup. Pada subbab yang ketiga, tindakan yang menegaskan untuk wanita. Banyak wanita dalam keluarga kaya menerima dukungan finansial yang signifikan karena dianggap tidak memiliki peluang penghasilan yang setara dengan pria. Meskipun jumlah wanita berpenghasilan tinggi meningkat, kesenjangan gaji antara pria dan wanita masih terlihat jelas. Orang tua yang kaya sering memberikan hadiah uang kepada putri mereka untuk memastikan mereka memiliki uang sendiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada suami mereka, terutama karena khawatir suami mungkin tidak selalu dapat diandalkan dalam jangka panjang. Pada subbab yang keempat, yang lemah dan yang kuat. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, Anne dan Beth, ibu rumah tangga dan putri. Anne dan Beth adalah contoh 2 anak dari keluarga kaya dengan pendekatan yang berbeda terhadap kemandirian finansial. Anne memilih untuk menjauh dari ketergantungan finansial orang tuanya dan belajar hidup mandiri, sementara Beth tetap bergantung pada subsidi orang tua. Hasilnya, Beth dan suaminya hidup dalam keadaan tergantung yang justru memperlemah kemampuan mereka untuk mandiri. Poin yang kedua, Cinderella Sarah. Sarah adalah contoh wanita yang mandiri secara finansial. Meskipun menghadapi tantangan dari ayahnya yang memiliki pandangan tradisional tentang peran wanita, Sarah memilih jalannya sendiri, membangun karir yang sukses tanpa bantuan finansial dari orang tuanya, dan akhirnya menjadi seorang milioner. Sebaliknya, adiknya yang menerima bantuan keuangan besar dari orang tuanya gagal mengakumulasi kekayaannya sendiri. Poin yang ketiga, anak-anak sudah dewasa yang tidak bekerja. Anak-anak dewasa yang tidak bekerja cenderung menerima lebih banyak bantuan ekonomi dari orang tua mereka. Ketergantungan ini seringkali mengakibatkan mereka hidup di rumah orang tua atau dekat dengan mereka, dan memperkuat pola pengangguran jangka panjang. Orang tua yang memberikan dukungan finansial dalam jumlah besar kepada anak-anak yang tidak bekerja justru memperburuk situasi ketergantungan mereka. Lalu pada subbab yang kelima, sebelum dan sesudah Anda meninggal. Merencanakan distribusi kekayaan setelah meninggal adalah hal penting untuk mencegah konflik di antara ahli waris. Orang tua yang kaya disarankan untuk memilih eksekutor yang bijaksana dan memastikan ada aturan yang jelas tentang bagaimana kekayaan mereka akan dibagi. Dalam banyak kasus, minimalkan diskusi mengenai warisan saat masih hidup
untuk menghindari ketegangan di dalam keluarga. Mengutamakan nilai-nilai kerja keras dan kemandirian lebih penting daripada hanya fokus pada distribusi kekayaan. Lalu pada subbab yang keenam, peraturan untuk orang tua kaya dan anak-anak produktif. 1. Jangan pernah mengatakan kepada anak-anak bahwa orang tua mereka kaya. Anak-anak yang dibesarkan dengan mengetahui kekayaan orang tua mereka seringkali menjadi terlalu bergantung pada harapan warisan dan tidak membangun kekayaan mereka sendiri. 2. Tidak peduli seberapa kaya Anda, ajari anak-anak Anda untuk disiplin dan hidup hemat. Orang tua yang sukses mencontohkan hidup hemat dan disiplin, yang kemudian diikuti oleh anak-anak mereka. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. 3. Pastikan anak-anak Anda tidak menyadari bahwa Anda kaya sampai mereka dewasa. Jangan memberikan akses kepada anak-anak terhadap kekayaan Anda sampai mereka dewasa dan memiliki profesi serta disiplin yang matang. Ini membantu mereka mengembangkan kemandirian. 4. Minimalkan diskusi mengenai barang-barang warisan. Jangan terlalu sering membahas tentang apa yang akan diwarisi oleh anak-anak Anda untuk menghindari konflik. 5. Jangan menggunakan uang atau hadiah besar sebagai strategi negosiasi. Berikan uang atau hadiah karena cinta, bukan sebagai cara untuk mengendalikan anak-anak Anda. Taktik ini seringkali menimbulkan ketidakpercayaan dan konflik. 6. Jangan mencampuri masalah keluarga anak-anak yang sudah dewasa. Biarkan anak-anak dewasa mengurus kehidupan mereka sendiri, termasuk urusan keuangan dan keluarga mereka. 7. Jangan bersaing dengan anak-anak Anda. Jangan pernah membanggakan seberapa banyak uang yang Anda kumpulkan. Fokuslah pada apa yang mereka capai, bukan pada konsumsi atau kekayaan. 8. Ingat bahwa setiap anak adalah individu yang berbeda. Berikan dukungan berdasarkan kebutuhan dan prestasi masing-masing anak. Namun jangan menciptakan ketergantungan dengan memberikan bantuan ekonomi yang berlebihan. 9. Tekankan bahwa prestasi adalah simbol sukses, bukan konsumsi. Ajari anak-anak untuk mencapai kesuksesan, bukan hanya berfokus pada konsumsi barang mewah. 10. Ceritakan kepada anak-anak Anda bahwa ada hal-hal yang lebih berharga dari uang. Ajarkan nilai-nilai seperti kesehatan, kebahagiaan, keluarga, dan integritas sebagai hal yang jauh lebih penting dari sekedar kekayaan material.